payah berbaik sangka itu lebih ringan puasa lagi. Kalau puasa ibu-ibu sanggup, nggak bergunjing sehari sanggup, nggak yakin. Kadang sedang tadarus itu menceritakan kue orang ya kerjanya. Kan terdengar di luar tuh Pak, sambil dia tadarus nunggu dia ngaji itu. Nggak usah beli kerupuk bawang tempat budes nih lagi patah gigi kosong. Terdengar keluar. Terdengar keluar, wah itulah susahnya. Jadi karena saya tahu Bu, ini payah untuk dihindari. Nah ini kita harus sadar juga nih Bu. Kata ibu kami mau balik ini tidak bergunjing juga sama Pak. Menggunjing amplop masjid lah kadang belum. Nah, sama aja sebetulnya Pak. Jadi tiru sifat sahabat Rasulullah. Ketika dia mau tidur dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan beri dosa siapapun yang menjelekkan aku hari ini. Di sini ada riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari. Waktu Rasulullah SAW naik onta, ada orang Badui tiba-tiba menghalangi jalan onta Rasulullah. Macam pembegal dia, dihadang Rasulullah. Suruhnya Rasulullah turun. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, aku ingin bertanya, bagaimana cara aku untuk dapat dekat dengan surga dan bisa jauh dari neraka? Jadi bertanya tapi kasar Pak. Udah dia yang butuh tapi kasar cara bertanya, main hadang aja. Tapi yang ditanyanya bagus Pak. Apa amalan yang bisa mendekatkan dengan surga dan menjauhkan aku dari neraka? Dari sinilah kita memahami ternyata Rasulullah itu cukup paham dengan karakter orang Badui. Jadi memang mereka itu keras. Jadi Rasulullah ada tersinggung Pak. Kalau kita kau udah bertanya ginilah cara kau bertanya. Kalau Rasulullah tidak, santai aja dia Pak. Memang karakter mereka ini keras. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita memahami karakter kultur suatu bangsa, kita akan paham kenapa mereka melakukan seperti itu. Contohnya, kalau kita ngobrol sama orang Bagan, itu mereka kadang ada yang suara itu seperti orang marah-marah kalau ngomong Pak. Allah, padahal dia tuh ngomongnya ramah Pak. Nah itu karakter. Kalau orang kita Sunda makin marah dia makin ramah dia bukan? Nah dia marah Pak tapi ramah. Jadi kalau kita sudah memaklumi hal itu kita tidak ada masalah lagi. Jadi kadang ada orang bertanya itu macam menantang dia, padahal dia bukan menantang. Memang seperti itulah karakter dia. Orang aja kadang yang terkejut mendengar cara orang bertanya. Jadi dari sini kita paham ya Ibu ya bahwa kita harus bisa memahami. Jadi jangan sampai buruk sangka langsung kepada orang lain ketika dia seolah-olah sepertinya kasar. Malah tahu seperti itulah bawaannya. Sama dengan masalah buruk sangka ya Bu ya. Ada ibu ini suaminya kebetulan pas dapat naik jabatan. Biasanya ramah dia di masjid Bu. Jadi pas ada ibu di sebelahnya menyapa dia, Bu aja, ini aja dia Pak. Ya. Langsung ibu ini cerita, baru suami naik, baru lain tak sombong. Tidak mau dia memandang wajah saya Bu. Lain tak sombongnya ini. Lupa ada yang bertanya ke ibu tuh, Ibu kenapa itulah salah tidur? Saya semalam sakit leher saya dan lupa salah tidur. Akhirnya ada urusan. Ini yang dikatakan Rasulullah, jika engkau melihat satu keburukan di diri seorang muslim, cari 70 kebaikannya. Maksudnya itu tutup betul jalan untuk kita buruk sangka. Namun Bapak Ibu, apa pengakuan para ulama? Berpuasa di tengah hari yang terik lebih mudah bagiku daripada tidak berburuk sangka kepada orang lain. Nah, itu beratnya. Payah berbaik sangka itu lebih ringan puasa lagi. Kalau puasa ibu-ibu sanggup, nggak bergunjing sehari sanggup, nggak yakin. Kadang sedang tadarus itu menceritakan kue orang ya kerjanya. Kan terdengar di luar tuh Pak, sambil dia tadarus nunggu dia ngaji itu. Nggak usah beli kerupuk bawang tempat budes nih lagi patah gigi kosong. Terdengar keluar.
keluar doa, itulah susahnya. Jadi karena saya tahu Bu, ini payah untuk dihindari. Nah, ini kita harus sadar juga nih Bu. Kata Ibu, kami mau balik ini tidak gunjing juga sama Pak. Menggunjing amplop masjid lah kadang belum. Nah, sama aja sebetulnya Pak. Jadi tiru sifat sahabat Rasulullah. Ketika dia mau tidur dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan beri dosa siapapun yang menjelekkan aku hari ini. Aku sedekahkan diriku untuk siapapun menceritakan keburukanku. Jangan beri mereka dosa, karena kita pun macam itu. Awak pun bergunjing juga. Jadi kita tidak usah sok suci betul lah, karena kita tahu ini kelemahan kita Pak. Memang payah, terbayang tak ibu-ibu duduk berlima tak bergunjing. Itu hambar tu Pak, payah tu Pak. Susah tu, tak mungkin rasanya. Walaupun kadang pakai kata-kata ini, aku bukan menjelekkan orang ya Kak ya, memang tak boleh sebetulnya itu. Datang kakak yang penasaran, tidak apa-apa lah Bu, kalau memang nyata tidak apa-apa. Kan inilah kayak kita penasaran Pak. Jadi pahami karakter orang supaya kita bisa memaklumi apa yang mereka lakukan. Secara tidak langsung yang dilakukan Rasulullah inilah keuntungan orang yang belajar psikologi Pak. Orang psikologi itu berupaya mancing emosinya, karena dia paham, dia mempelajari hal ini, harus paham dengan karakter orang. Mengenai pertanyaannya ini dijawablah oleh Rasulullah. Jika engkau ingin dekat dengan surga, jauh dari neraka, sembah Allah, jangan kau sekutukan dengan apapun. Kata-kata ini mudah, sering kita dengar. Menyembah Allah, tidak menyekutukan sesuatu apapun itu, memang kita zaman sekarang udah tidak ada lagi nyembah pohon, kita tidak ada lagi nyembah batu, tapi kita banyak yang menyembah jabatan. Kadang ini sudah dianggap maklum Pak. Jadi Ustadz, suami saya bisa duduk di jabatan itu, tapi ada yang minta 200 juta. Ini kan salah satu contoh yang sudah halal menurut kita nih Pak. Saya bilang, Ibu cerita 200 juta ke saya ini pedagang Bu, besar 200 juta itu kalau dalam pikiran saya. Atau tidak pun pedagang, Ibu kerjasama aja sama peternak, bagi dua hasilnya itu lebih besar dan berkah, karena Ibu akan melalui fase ada nanti rugi, binatang ternaknya mati, jadi Ibu makin dekat sama Allah ini. Daripada Ibu paksa seperti ini. Udah zamannya nih Ustaz, tidak bisa kita lagi kalau baik-baik aja, tidak bisa duduk nanti suami saya. Saya ceritakanlah sama dia, banyak pejabat di Provinsi Riau ini yang mereka itu ahli. Orang kalau sudah ahli dalam bidangnya tanpa membayar malah diminta. Itu bedanya Pak. Jadi jangan kita mengira semua pejabat yang aneh-aneh kelakuannya. Ada mereka memang ahli dalam bidang itu, bidang tata kota, bidang ini, bidang itu tuh mereka tidak membayar malah ditarik, diminta. Jadi tugas kita apa? Jadilah ahli. Kalau kita sudah ahli, kita akan dicari orang tanpa harus membayar. Atau jadilah orang yang berprestasi. Orang berprestasi itu kadang dibujuk lagi Pak. Di kantor kami aja lah ya, pokoknya di bagian mana aja nanti bisa. Itu orang berprestasi, orang ahli. Jadi kita ini dituntut, kalau anak itu pokoknya kamu ahli, kamu di satu bidang, maka kamu akan dicari orang. Kalau tidak, kamu harus membayar nanti untuk mendapatkan jabatan. Kata-kata Ustaz itu memang betul Ustaz, tapi bisa stuck apa saya? Ya udah, itu terserah Ibu. Kalau ke saya Ibu cerita, tentu saya membantahnya, disebabkan saya tidak melakukan hal itu dan itu tidak bidang saya. Tapi kalau Ibu cerita ke orang kebanyakan, itu hal yang wajar, nama ada zamannya seperti itu. Mungkin pun di antara kita menganggap itu hal yang biasa Pak. Jadi dibayarnya lah jabatan itu Bu, duduklah suaminya. Dalam waktu 1 tahun perkembangan harta cukup signifikan Pak, banyak harta. Saya tidak mengatakan suaminya korupsi, kan tidak. Karena kan banyak juga Pak, uang tinjuan, tamparan, sikutan, tendangan. Jadi macam-macam lah duitnya, kaya lah dia dengan jabatannya itu. Menangislah Ibu ketemu saya. Apalagi yang Ibu tangiskan? Apa yang Ibu inginkan sudah dapat. Dalam 10
kerja Ustaz 3 hari cuma dia di rumah, terlalu sibuk betul dia. Ibu terimalah konsekuensi ini dan balasannya dapat kekayaan, kemewahan. Saya sangka dia dinas luar Ustaz, lupa ke cewek, dia usaha selesai. Saya heran Ustaz, suami saya ini PNS kok sering Kapolres nelpon dia. Ya curiga juga saya tuh Ustaz, suami saya ini PNS, kenapa Kapolres saya nelpon dia? Kalau udah Kapolres nelpon dia bisik-bisik. Pas dia mandi Ustaz nelpon lah Kapolres nih. Saya angkat, rupanya cewek Ustaz. Ditukar suaminya itu nama cewek itu jadi Kapolres supaya ada curiga istri. Sakit hati saya Ustaz, saya ambil HP, saya rendam dalam gelas kopi. Pas dia keluar dari kamar mandi, mana HP abang? Tuhan sedang minum kopi sama Kapolres. Sejak itulah. Setelah itu kami dan ibu tuh sampai hari ini sebentar check up awal bro, check up ini, mengambil obat ini, udah bang sakit terus, tidak ada yang sehat lagi sejak kejadian itu. Jadi sesuatu yang salah itu Pak akan menyalahlah semuanya jadinya. Akan kenalah buahnya kalau buah busuknya itu kepada masalah lainnya. Jadi ini yang banyak terjadi nih Bu, orang menyembah jabatan, ada yang jadi penyembah uang. Nah, yang penyembah uang ini pernah saya sampaikan ke Bapak Ibu mengenai ada ada caleg yang mau maju. Ada kan di Pekanbaru ini ada ibu-ibu ini Bu, 2 kali sebulan kami ini masuk. Jadi waktu Rabu pertama saya masuk, datang caleg dari partai A. Ustaz, nanti ada penyampaian visi dan misi dari ibu caleg yang mau maju ibu ini. Oh ya nggak apa-apa Bu, saya senang Pak kalau makin lama dia memberikan sambutan Bu. Ceramah saya kan tinggal 5 menit gitu. Jadi agak terbantu juga saya kalau perlu masuk terus asal dia datang, macam-macam partai itu Pak. Masih kata sambutan lah ibu nih. Pertama ibu-ibu ini tidak respon Bu, diam aja. Ibu-ibu insya Allah saya akan maju tahun depan, jadi mohon bantuannya. Pertama ibu-ibu itu biasanya wajahnya kan saya duduk di depan, ini kan dibuka, jadi nampak saya wajah ibu-ibu ini tidak respon. Tapi setelah ibu ini mengatakan Bu, saya kemari membawa sembako 5 kg beras, 1 telur, 1 papan telur, Indomie 1 kardus, ada juga ikan sarden mereknya Mili ya Bu, bukan karamel, gitulah tuh Pak. Karena dia tahu Mili yang paling mahal. Jadi nanti tolong diterima ya Bu, namanya udah dicatat ya Bu Emma ya. Nah itu famili Bu Emma nih Pak calegnya. Udah selesai dibagi-bagi. Apakah ibu-ibu mau memilih saya untuk tahun depan? Iya Bu, pokok kami memilih Ibu. Ajarkan kami cara mencoblosnya. Ada semangat lah ibu itu menunjukkan cara mencoblos ya Bu. Rabu ketiga saya masuk lagi Pak. Ada lagi caleg masuk. Apakah ibu-ibu udah punya seragam? Belum Bu. Nah, saya ada bawa bahan itu Bu. Nanti ada yang mengukur, kita jahit, nanti saya bayarkan. Oh, itu langsung sumringah wajah ibu-ibu itu Pak. Selain seragam, saya juga membawa sembako Bu. Dedi tolong diambil di mobil ibu, sopir ibu calegnya Bu. Nah, diambil lah. Semua nama udah dicatat ya Bu Rita, di famili Bu Rita lagi Pak. Yang famili Bu Emma itu Bu ngamuk ya. Selain sembako ini ibu-ibu, saya juga ada sedikit rezeki. Masing-masing ibu-ibu akan mendapatkan 200.000 rupiah. Ibu sudi menolong saya besok milih. Iya Bu, kami pokoknya milih Ibu. Duit merubah segalanya. Saya di depan nggak tahan, saya mau ketawa. Ibu-ibu itu berkelahi dia sama dia jadinya. Datang yang famili caleg yang kemarin tidak boleh gitu Kak. Kita kan udah janji kemarin milih Ibu. Apa kau di 200.000 lagi tambah setahun nampak lainnya depan. Itulah dahsyatnya duit merubah orang. Jadi ngeri ini Bu, kita tidak nyembah batu, tidak, tapi nyembah duit, nyembah pasangan itu. Itu banyak tuh. Orang yang nyembah pasangan hidup ini Bu ya, kok sampai ada kalimatnya lah gitu Pak ya.
Kalau misalnya abang meninggal bang, kepada siapa aku menyandarkan diri? Itu kan udah menganggap suami selain Allah atau tidak apa sekali bu. Pokoknya dia benar-benar apa kata pasangan hidup dia diikutkan ya. Makanya banyak laki-laki itu tergelincir itu. Dari 20 orang laki-laki, 20 orang yang sakit jantung, 16 itu laki-laki, cuma 4 perempuan. Jadi laki-laki ini yang banyak kena jantung orang. Abang tengok suami siapa itu pangkat rendah, tengok dari rehab teras dia. Ini orang kaya, pangkat tinggi, tidak bisa. Itu dia buat jantung suaminya itu. Dia melepaskan masalah aja, akhirnya mainlah suaminya. Main di kantor suaminya, ibu tahu enggak betapa berdenyutnya jantung menjelang pemeriksaan coba. Itu dia banyak lagi nggak sakit jantung Pak. Pergi dia ke toko bangunan, Pak nanti tolong kasih kwitansi kosong ya Pak, biar saya isi angkanya. Tiba di telepon orang kantor saya bilang itu menjelang itu tuh selesai bu, jantung berdenyut, nggak enak tidur malam. Belum lagi ini nanti menelpon itu tuh yang banyak buat laki-laki itu jantung. Perempuan apa enak tidurnya Pak. Yang kena masalah kan suaminya. Jadi maka perempuan itu sehat-sehat jantungnya bu, dia melepaskan aja. Ayah berpikir yang laki-laki ini Pak, dia yang akan yang kanker, dia yang akan kena panggil, dia yang kena merasakannya. Dan laki-laki selalu pasang pada istri saya tidak terlibat, istri saya tidak terlibat. Nah itu laki-laki. Tidak ada yang bilang dia istri saya yang nyuruh saya. Dia kena lagi. Kamu kan suami, kamu pemimpin, kena juga. Bagus gak ngomong lagi kan Pak. Nah, jadi ini orang-orang sholat masih banyak melakukan ini. Jadi kalau kita udah menyembah Allah itu udahlah, tundukkan nafsu kita untuk ikut kepada Allah. Ajak dia dialog. Macam kami ustaz-ustaz ini kan banyak juga jadi penyembah uang Pak. Saya kan pernah cerita sama Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak. Tanggal 20 Mbak Daisa bisa di kampung kami Ustaz. Bentar Pak, saya lihat dulu. Alhamdulillah bisa nih Pak. Tapi minta maaf Ustaz, kami tidak bisa ngasih amplop besar. Dari suara pengurus saya kita tahu sedikit amplopnya Pak. Tidak apa-apa betul. Tidak apa-apa Pak, nggak usah itu Pak pikirkan. Alhamdulillah makasih banyak Ustaz, sama-sama Pak. Selesai yang pertama nelfon, sejam kemudian nelfon yang kedua. Ini berarti besar amplopnya itu Pak. Kalau gitu tidak ada jamaahnya Pak. Itu kepercayaan dirinya sangat tinggi itu. Bisa di kampung kami Ustaz, hari Jumat tanggal 20 ada Isya. Minta maaf saya Pak, udah ada jadwal di waktu yang sama. Itulah Ustaz, mendadak pula pengurus saya nelfon. Kata pengurus itu kalau Ustaz bisa sekitar 7 juta terus tunggu dulu Pak, dia jam berapa tadi itu? Coba Rina tuh. Jadi segalanya kita ini sekarang mau Ustaz, mau jamaah. Apalagi Ustaz ini ngolah pakai dalil lagi bu. Ngajak ada orang umroh tuh Pak kan. Nanti kita akan pakai kereta cepat ibu-ibu. Rupa sampai di Mekah sejauh-jauhnya orang jalan kaki ibu. Macam mana nih Ustaz? Dia kadang segala musibah yang menimpa kita Bapak Ibu itu semua qadarullah. Padahal memang dia nipu Pak, supaya orang banyak masuk tempat itu banyak loh. Ngolah pakai dalil lagi. Makanya besok hukuman kami ini yang paling berat menarik khusus di neraka. Datang orang bilang Ustaz kan ngajak kami kebaikan dulu ya, saya ngajak baik tapi saya tidak melakukannya. Itulah besok. Entah saya adalah dalam itu mungkin doa kenapa ya sebentar. Kakak kami ini ngomong pandai bu. Bersedekahlah Bapak Ibu. Lewat kota infak dia aja Ustaz di kadang. Terperhatikan kadang sama jamaah nih Pak. Jamaah ini kan jeli juga. Aku 3 kali perhatikan Ustaz nih Pak. Saya kota infak dia menjadi ceramah sedekah kamu yang berapi-api lagi. Memang iya Pak. Saya pernah ceramah bu. 100 pasang sendal orang di masjid. Kenapa sendal kita yang hilang? Seharusnya kita introspeksi diri. Berarti ada hak orang yang tidak kita keluarkan. Sudah saya ceramah, sendal saya hilang Pak. Wah berarti untuk saya dari kajian ini. Malu saya tak mau saya bilang sama pengurus masjid. Malu saya. Dia saya lagi ini. Dan saya cari-cari betul sendal itu nampak sama orang nanti belakang. Jadi kadang kita sendiri itu bu, masih ada penyembahan seperti itu tanpa kita sadari.
Kalau yang menyembah pohon, nyembah kuburan itu Pak ya, dia masih halus-halus nih Pak, tidak begitu kelihatan kecuali di beberapa daerah itu ya Pak. Yang nyembah kuburan itu masih banyak tuh. Orang ke kuburan itu mendoakan ahli kubur Pak ya, ini yang meminta itu banyak. Saya pernah jumpa beberapa kertas permintaan di kubur seorang mufti Pak, di Tembilahan. Dan ada juga juru kuncinya Bu, yang membuat cerita bobo, cerita nanda, itu Pak ya. Ada orang setelah dia pulang dari sini dia tidak dapat anak, yang tidak dapat jabatan, itulah cerita yang mereka karang turun-temurun sehingga kotak infak itu penuh. Dan di kuburan itu banyak, dan itu di zaman sekarang Bu. Jadi memang yang seperti itu masih banyak juga, dengan alasan-alasan ya kita kan dia orang soleh, mana tahu lewat dia doa kita dikabulkan. Kan ada istilah tawasul, nah itu bukan tawasul. Kalau yang seperti itu bukan tawasul. Nah jadi ini masih banyak juga. Nah ini yang pertama Pak, kalau sembah Allah jangan sekutukan dia dengan apapun. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, jika kau ingin dekat dengan surga kemudian jauh dari neraka, kamu dirikan sholat. Ini kan hal yang sepele yang sering kita dengar Pak, sholat. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat laki-laki di zaman Rasulullah itu, pengakuan sahabat 24 kali kami perang sama Rasulullah, belum pernah Rasulullah meninggalkan sholat jamaah. Nah, itu dalam keadaan perang juga. Jadi apa kata orang Quraisy? Kita akan serang Muhammad dan para sahabatnya saat mereka melakukan amalan yang lebih mereka cintai daripada anak dan istrinya. Maksudnya apa? Sholat jamaah. Jibril menyampaikan ke Rasulullah, mereka akan menyerang Musa kalau sholat ke Rasulullah. Langsung berubah cara sholat khauf. Dibagi Rasulullah sahabat jadi dua barisan. Begitu rakaat pertama yang di depan sujud, rakaat yang di belakang mengunggul senjata. Lupa dalam perang pun tetap siaga. Selesai yang di depan sujud berdiri, gantian pula yang belakang pula sujud, yang di depan pula yang mengawasi. Setelah selesai langsung pindah formasi, yang depan belakang, belakang ke depan. Dalam keadaan segenting itu ternyata sholat jamaah tidak ditinggal. Itu yang membuat mereka itu menjadi kuat karena sangat melakukan apa yang diperintah oleh Rasulullah. Laki-laki sunnah muakkad atau sunnah yang dikeraskan untuk hadir sholat berjamaah. Dia bukan wajib nih Pak, karena orang kadang-kadang ada yang sakit apa itu Pak. Dikeraskan untuk sunnah ini. Dan inilah yang membuat janji Allah itu berlaku kepada masyarakat Arab Saudi sampai hari ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluarga kalian untuk sholat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepada. Nahnu narzuquk, kami yang ngasih kalian rezeki. Wal aqibatu littaqwa, akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang mengikuti sholat berjamaah itu, aku yang menjamin rezekinya. Bapak Ibu lihat, di Arab Saudi itu ada hotel yang hanya buka sekali setahun. Pas zaman haji aja, pas musim haji dia buka hotelnya. Sudah selesai musim haji, ibadah setahun. Pokoknya ibadah aja hidupnya lagi Bu. Besok tahun depan buka lagi. Jadi orang itu betul-betul tidak menggila soal dunia ini, dan rezeki mereka ditanggung Allah. Berapa ribu jemaah umroh setiap hari yang berangkat, mau berapapun harganya dibayar orang antar duit ke sana. Itu menandakan apa? Oh ternyata kalau laki-laki sholat berjamaah itu dia nggak mikir sebetulnya masalah rezekinya lagi, karena rezekinya pasti ditanggung oleh Allah. Ya, coba apa? Mereka itu kaya, tetapi kekayaan itu hanya sampai di genggaman, tidak sampai ke dalam jiwa. Mereka punya harta untuk dihina, bukan untuk dimuliakan. Beli Lamborghini 4 miliar, belum nabrak trotoar tinggal, nanti ada orang menunggu. Sepeda motor harga 750 juta, beli tutup pakai spanduk buruk aja depan rumah. Kita duduk aja anak kecil dekat mobil mendempung jantung, ada 2 sebelah mobil, satu panel 400 lah. Nah, itu yang dipikir selama tarawih itu lama yang
batu kode ini Bu, batu-batu kode imam itu ada sandi-sandinya tuh Pak. Kalau itu cepat terukuk, itu terlalu panjang berarti dia Al-Fatihah. Tapi kalau udah berhenti imam tuh besok itu batuk tuh udah parah tuh Pak. Dari tadi aku batuk lagi tidak juga kau dengarkan kalau udah itu berhenti imam besok. Jadi ada batu-batu makmum ini memberikan sandi-sandi khusus. Dan jemaah pun paham juga mana yang batu asli, mana yang tidak. Makanya orang yang batu untuk memberikan kode batallah sholatnya karena dianggap bicara. Nah, karena dianggap dia bicara. Tapi janganlah sampai bapak kalau sakit betul ya batu. Orang tahu mana batu yang tidak dibuat-buat itu kan tahu. Nah setelah itu mereka kaya raya itu ya Bu ya. Mereka tidak memuliakan harta. Bahkan dari kecil anak-anak mereka itu udah diajarnya berbagi. Pokoknya ada uang sedekah. Kalau bulan puasa ini susun mereka membawa aneka makanan yang lezat-lezat untuk berbuka. Dibujuk-bujuk orang supaya mau ngambil. Mereka tuh ngasih pembukaan makanannya makanan terbaik Pak. Tidak macam kita antar salah, resolves, kadang salah lauk yang keras itu diantar yang dari panasin Pak. Mencibir orang kalau menggigitnya itu gitu kan. Namanya udah di apa itu kan kalau dipanasin itu kan keras salah lauknya itu Pak. Suatu resoles menggigitnya itu panjang berputus dia. Nah, itu kan berarti yang murah betul tuh Pak. Kasih resoles yang harga 4.000 sebiji. Wah itu baru aku syukur orang makan dapat dia mayonesnya. Ya memang rajin ngasih orang kebukaan Bu. Tapi itu enggak lah. Sirup ini marjan warna merah, ini kok jelas merahnya Pak. Itu banyak campurannya Bu. Macam tetong dibuatnya Pak. Ada terasa mati saya sedikit pun. Jadi kalau memang mau ngasih orang tuh kasihlah yang terbaik. Nah, mereka itu Bu, kecil-kecil anak udah suruh sedekah. Kalau kita kan dari kecil anak udah diajar pelit, kau habiskan di rumah dimakan tuh anak siapa tuh lain cowok itu habis makan. Nah, itu lah makan anak tuh pelit dia Pak. Ada yang kecil tuh udah diajar pelit. Nah ini juga berlaku di mana saja. Kalau misalnya laki-laki di Indonesia ini melakukan hal yang sama macam Bapak Ibu lakukan ini, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan keajaiban, betul lah. Dengan sering sholat berjamaah, ada masalah selesai jalan keluarnya. Susah orang-orang rajin sholat jamaah itu Pak, susah. Walaupun ada, itu bukan berarti Allah benci sama dia. Ada kadang kita ini berdoa, kita minta kaya, Allah belum mau ngasih ke kita. Tapi rupanya anak ibu besok, anak bapak besok yang kaya yang cocoknya Pak. Nah, waktu anak bapak kaya diajaknya lah bapak umroh kita Pak, umroh kita jalan ke sana senang-senang lagi ini beli mobil untuk papa ada Pak. Di kita tidak cocok. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Mintalah kekayaan sama Allah. Tapi sabar terus sholat. Jangan sampai mundur. Rupanya anak bapak ibu yang besok kaya, atau anak miskin tapi cantik dapat menantu kaya. Ini misalnya itu Pak ya. Nah, jadi tidak ada yang tidak dikabulkan Allah asal kita tidak bersangka sama Allah. Nah kemudian yang ketiga kata Rasulullah, jika kau ingin dekat dengan surga, jauh dari neraka, maka hendaklah engkau berzakat. Jadi kalau orang udah rajin sholat tuh, kadang kenapa rezekinya sulit Pak? Pelit nih Pak. Orang sholat itu, saya sangka orang-orang rajin sholat ini boros-boros juga sedekah, rupanya banyak enggak Pak. Saya ada kenal orang nyewa kios, tukang jahit, di sebelah itu tukang pangkas. Pas saya main ke tukang jahit ini, nampak saya ada sup yang sudah berbuih. Saya tanya sama bapak itu, sup sampai berbuih basi ini lah bapak makan. Nah itulah kelakuan wajah yang punya kios ini Ustaz. Kalau udah basi makanannya baru diantar ke saya. Dan ini bukan sekali Ustaz, hampir selalu. Dan yang makan sama dia lagi baru diantar. Ada hal ibu yang dibilangnya itu Bu, ke masjid tiap waktu. Dengar pengajian memberikan salai masa tapi tidak ada yang diamal satu. Udah basi lauk itu diantar. Jadi ternyata banyak yang pelit orang sholat ini. Ada ibu-ibu udah dibungkusnya mangga ada di peraba dicuri sama anak-anak, demam dia 3 hari. Ibu masalah mangga aja, mau ibu udah membeli yang semua mahalnya mangga tidak sampai segitu harganya. Kalau dia minta baik-baik saya kasih Ustaz. Ini dicuri karena tidak dapat, maka dicuri anak-anak. Sekarang kan banyak Pak, kalau udah kayak
hilangnya macam orang baik deh Bu. Hilang sendal di masjid saya, kalau minta dia baik-baik sendalnya saya kasih, macam iya pula Bu. Tanda nggak dapat itulah maka kadang dihilangkan Allah. Jadi ternyata ini yang disampaikan oleh seorang wanita yang datang ke rumah Rasulullah pagi-pagi. Tangan kanannya hangus terbakar. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar tanganku ini sembuh. Kata Rasulullah, kenapa dengan tanganmu? Tadi malam aku bermimpi rasanya kiamat sudah terjadi. Dan aku melihat ibuku di neraka sedang mengusir-usir api dengan sepotong kain dan daging di tangannya. Aku katakan kepada ibu, wahai ibu, bukankah engkau di dunia taat beribadah dan ayah ridho kepadamu? Kan di taat ibadah Bu, suami ridho lagi. Memang betul nak, di dunia ibu taat beribadah dan ayah kau ridho kepada ibu. Tapi selama hidup di dunia hanya sepotong kain dan daging inilah ibu pernah bersedekah. Dengan itu dia mesti rapi, jadi tak mempan, pelit. Kalau ayah mana ibu? Ayahmu dermawan, dia sedang di surga membagi-bagikan air di telaga Kausar. Aku pergi ke surga dan melihat ayahku membagi-bagikan air. Marah aku ya Rasulullah. Dalam mimpi itu rasanya aku katakan kepada ayahku, sungguh tega engkau ayah. Ibu berjuang di neraka mengusir api, engkau di sini membagi-bagikan orang minum. Minta aku segelas air agar kuberikan kepada ibu. Ayahku menjawab, jangan nak, di sini sudah tidak ada tolong menolong lagi. Aku tidak peduli ya Rasulullah. Aku rampas segelas air di tangan ayahku. Aku pergi ke neraka bermaksud hendak memberi ibuku minum, tapi belum sampai gelas itu ke mulut ibuku, api neraka datang menyampar tanganku. Aku bangun hangus ya Rasulullah. Diletakkan Rasulullah tongkat di tangan wanita itu. Ya Allah, bila benar mimpi wanita ini, sembuhkanlah tangannya. Sembuhlah. Berarti inilah yang banyak kena orang-orang rajin sholat tuh. Yang gratis-gratis paling kencang dia ke masjid tuh Pak. Kadang bawa takerover dia Bu, di salinnya lauk masjid itu asal ada Pak ya. Pengajian yang bawa makanan lah Pak. Sampai saya tuh ibu pernah saya ceramah, ada piring saya tuh isinya anggur, salak, kemudian jeruk, duku, apel. Saya tinggal duduk lenyap Pak. Tidak peduli ibu-ibu ini Pak mau makanan Ustaz, tidak peduli dia Bu. Saya tidak bisa dapat kesangkanya, wajahnya soleha semua Pak. Siapa yang dituduh ya? Tidak ada cerita Pak, lewat juga rupanya. Nah jadi dari sini nih Bu, kita tuh haruslah jangan sampai menjadi orang yang bakhil. Nah ibu-ibu sekarang ini Bu, keinginan mereka itu sedekah tinggi, makanya di masjid-masjid itu banyak pengurus itu yang ngandalkan ibu-ibu sekarang, karena ibu-ibu tahu, dia udah tahu di sini, dan makanya mereka itu berlomba-lomba dalam menyumbang. Dan rugilah kita yang tidak mau ikut ambil bagian dalam menyumbang itu, dalam bersedekah kita tidak mau, kita bentuknya untung. Nah, biarlah ada bapak itu selesai sama dia tuh, ada ibu terus ada, kita tidak dapat bagian itu Pak. Terbuktinya di mana Bu? Saya pernah nyampai ke bapak ibu di Mekah, Madinah, rumah sakit sepi. Ketika ditanya ke masyarakat sana, kenapa rumah sakit sepi di sini, apa kalian tidak sakit? Mereka bilang sakit. Tapi kami kalau sakit, kami yakin dengan kata-kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Di Pekanbaru rumah sakit penuh, apa rumah sakit yang tidak penuh Pak? Sebetulnya kita harus introspeksi diri, berarti kita pelit. Karena Rasul, tak mungkin Rasulullah bohong, sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Ibu sakit diabetes, sedekah 2.000 selemo yang sembuh tuh. Mana mempan? Memang rajin sedekah subuh, waktu kemarin lagi kalau setiap subuh itu masuk 2.000 Pak. 2.000 itu stop call sebutir Bu, itu berarti demam, menggigil sikit, bersin, itu sembuh Pak 2.000. Diabetes itu besar tuh angka itu. Sedangkan ingat saya ibu-ibu migrain. Udah saya coba neuralgi tidak mau sembuh Ustaz. Udah Bu, buang besar aja lah Ibu. 2.500.000 tem baru montak ke kepala. Itu dia Pak. Betul Ustaz. Migrain 2.500.000 Bu. Diabetes kira-kira berapa? 10 baru oke. Kita tak ada Bu nyumbang tuh yang, kalau orang yang besar-besar nyumbang di masjid ini Ibu perhatikan lah hidup mereka. Kan dapat kita contoh Pak. Siapapun dermawan di dekat masjid kita ini perhatikan hidup berkah bertambah.
badan sehat. Kalaupun dia sakit, dia tidak pernah mengeluh. Nah, itulah efeknya Pak, orang-orang yang rajin menyumbang. Nah masyarakat kadang-kadang ya udahlah selesai sama bapak tuh. Bapak tuh maka dia mau menyumbang karena dia sudah terasa keajaiban Pak. Ibu-ibu yang nyumbang besar di masjid ini, dia mau aja kalau perlu sendirian ya, karena dia tahu keajaiban dari diri dia. Semalam acara buka bersama, dia undang seluruh kawan-kawan alumni dia. Dan saya tahu Pak, untuk paket makan di harian duta itu satu orang selama bulan Ramadan 178.000 all you can eat. Satu orang 178.000. Ibu kali 75 orang. Rupanya donaturnya cuma satu. Saya perhatikan dia Bu ya, dari wajah, senyumnya, waduh, pantas dia ambil bagian ini. Saya tuh senang nih orang bahagia Ustaz. Asal mau aja kawan-kawan saya ini ngumpul lah. Biarlah 75 kali 178 lumayan duitnya itu Pak. Berapa duitnya itu? Tapi santai kan, tapi nampak wajah tuh ceria, orang apa dan pindah kebahagiaan orang ke diri dia Pak. Jadi ini nih Bapak Ibu, kalau kita rasanya sakitnya agak parah, itu agak besar sumbangnya. Paling tidak sakit tidak sembuh, tapi jiwa mampu menerima takdir Allah itu. Kalau enggak, pantang ditanya orang macam mana kalau wajah. Nah, kalau udah itu panjang Pak, nggak ada lagi. Itu akan banyak tuh. Ya coba berobat ke sana, nggak ada kurangnya. Itu dengarlah di radio ada sioman-sioman itu dah saya beli pulang dah. Ada berapa tetes, berapa botol habis. Dan mau kata orang dokter sana bisa itu lagi banyak. Buang besar aja lah, simple kan. Tak usah jauh-jauh Bu ya. Komitmen aja kita misalnya Pak. Ya Allah, kalau betul kata Ustaz Nazril ini, hadis Rasulullah mengatakan sembuhkan penyakit dengan sedekah. Sakit aku agak parah nih ya Allah. Cuma aku tidak ada duit sekarang, tapi aku berniat aku akan sedekah ke Masjid Al-Munawwarah ini 20 juta. Tapi aku cicil-cicil. Dia tidak disebutkan nih Pak, aku cicil-cicil. Coba aja lihat keajaiban niat tuh. Nggak usah disampaikan ke orang kita sendiri ya. Tapi kalau ada sembuh janganlah hanya dinyumbang, ada sembuh, nggak usah lagi. Nah ini kadang orang ini cerdik lah. Ada orang mau terjun payung, saking takutnya dia aja Allah, terkembang payung aku nih pantai sapi di rumah. Pas terjun kembang payungnya, tak jadi kambing sapi, ya Allah kambing aja. Selamat diolah ayam jadinya Bu. Nah itulah banyak orang itu kan seluruh orang sedekah Pak. Jadi kalau kita niatkan Bu ya, aku sakit, aku parah ya Allah, aku datangnya ke dokter komplikasi, aku sedekah 20 juta ke Masjid Al-Munawwarah, tapi aku tidak bisa langsung ngasihnya, aku cicil-cicil ya Allah. 500 sebulan, 200, 300, tengok keajaibannya. Niat itu aja itu sudah banyak terjadi perubahan ke dalam jiwa. Sama yang saya bilang tuh, dia tidak pernah ngasih emaknya, sakit parah, dia sebentar rumah sakit masuk. Begitu dengar ceramah saya Bu ya, ada penyesalan diri, apalah dia hadir Pak, akhirnya harus keluar besar dia jadinya Pak. Tapi yang dikasihnya siapa Bu? Emak kandungnya Pak. Dikasihnya emaknya 30 juta. Terkejut emaknya, pernah dikasih anaknya duit, ditaruh di kepala. Ya Allah, sembuhkan anak aku ya Allah, angkat penyakitnya, ampuni dosa-dosanya. Bum, masa disiram es jantung saya langsung hilang masalah. Karena emaknya doanya ikhlas Bu, 30 juta Pak, siapa yang tidak ikhlas berdoa? 30 juta tidak ikhlas orang berdoa. Nah itu Bu, jadi kita harus tahu Bu, di angka berapa orang akan ikhlas. Makanya saya anjurkan dulu Bapak Ibu, kalau ngundang orang makan ke rumah, kasih makanan-makanan terbaik. Udang galah itu kan jarang Bu, kepala baung, ikan kakap, pokoknya enak-enak tuh Bu. Ibu perhatikanlah tangan orang berdoa itu rata-rata di atas Bu. Amin ya Allah, ditengoknya juga udang galah. Jadi ada keikhlasan dia untuk mengaminkan. Ini ngundang orang makan Bu, telur rebus di bulan 2, kasih kuah kacang. Dan kemana doa itu mau sampai Pak? Awak keras juga, banyaklah tuh semua khususonnya Pak, semua khususon ala azimnya. Ini bapak kami Ustaz, ini kakek kami, sama 7 turunan yang lalu itu didoakan semua tuh Pak. Itu naik rumah baru, mana ada orang ikhlas mengamin, tangan orang ini lutut semua Pak, amin. Nah
Amin. Karena sampai cerita ya, aku kalau tahu ini lalu uang bagus makan di rumah memparah. Gimana mau naik doa itu kalau kita. Jadi ini Bapak Ibu coba buktikan nih, dan Rasulullah tidak akan berdusta. Bapak Ibu sekarang yang sakit-sakit parah, ini ada masjid kita, ada di sini sudah terdata fakir miskin, sudah terdata anak yatim, ajarlah sebesar-besar. Karena saya pernah merasa sedekah saya sudah maksimal, tapi saya jual mobil susah Pak. Yang nelfon tukang pakang aja, sampai saya berpikir rasanya saya maksimal sedekah, tak mungkin akan disulitkan Allah. Oh berarti saya belum maksimal nih. Karena udah 2 kali iklan di OLX bayar 100.000 seminggu, nggak mau Pak. Berarti saya aja yang merasa sedekah saya banyak. Tapi rupanya bagi Allah tidak maksimal. Akhirnya apa yang saya lakukan? 10% dari harga penjualan mobil itu saya bagi-bagi. Dampak orang yang pantas untuk menerima. Saya bukan suka ngasih pengemis Bu, tapi nengok orang punya pekerjaan dan dia ikhlas dalam bekerja walaupun gajinya besar. Saya lebih simpati ngasih itu daripada ngasih peminta-minta 2.000 rupiah. Nah, itu Pak. Nampak orang rajin kerja itu Pak, dari hati dia bekerja. Maupun pekerjaan itu gajinya lumayan. Rupanya lumayan pekerjaan gaji orang dikasih tetap mau Pak. Tidak ada ya. Dikasih jumlah yang oke dibagi ibu, nampak orang-orang tua kasih yang pantas. Saya memang kita turun langsung melihatnya. Sedang makan sup saya di rumah, pulang dari rumah yang masuk WA, tolong share lokasi Bang, kami cocok harga segitu. Wah bayangkan oh, Pak, saking malasnya saya pun saya balas Pak, tukang pakang nih gitu saya. Udah berapa kali, udah capek jawab tuh. Diulangnya setengah jam lagi, tolong share lokasi. Saya share lokasi Bu, dia udah sampai dulu, saya udah sampai di lokasi, wah kakak kangkang saya pulang Pak. Sampai di rumah dikasih, tolong dihitung dulu Bang duitnya. Tidak ada pakai tawar nih Pak, tolong dihitung duitnya, tolong BPKB yang kemarin. Jadi Bang kekurangan mobil, udah biasa tuh, nama mobil second. Tidak lah mau dijelaskan Pak, kekurangan mobil itu apa? Nama mobil second, wajar lah katanya, karena pemakaian. Awalnya saya jangka mereka yang beli mobil saya ini, tidak mengenal orang mau beli mobil macam ini, bukan barang murah. Rupanya manusia Bu. Pas perpanjangan pajak di teleponnya saya, oh berarti manusia Bu. Perpanjangan pajak kan harus pakai KTP saya Pak. Nah jadi itulah Bu, kadang kita yang merasa ada banyak sedekah. Iya 2.000 subuh, 2.000 zuhur, 2.000 asar, 2.000 maghrib, 1.000 apa ada jajanan anak itu minta kejujuran tuh ada 1.000 tadi Ju, 1.000 itu kan gimana coba Pak. Ini saya coba berazam aja Bapak Ibu dalam hati ini tanpa diketahui orang. Aku ya Allah, aku sakit aku udah parah. Aku niat, aku numbang Masjid Al-Munawwarah ini 10 juta. Tapi aku cicil ya Allah. Aku tidak bisa bayar sekarang. Aku langsung 100, ada aku 100, 200 catat aku, sampai dia 10 juta. Lihat keajaibannya. Nah, ini tidak usah tahu orang lain. Lihat keajaibannya. Nah kemudian yang terakhir kata Rasulullah, agar kau dekat dengan surga, jauh dari neraka, pelihara hubungan silaturahmi. Nah inilah nih Pak, ini paling berat nih Bu. Akhlak tertinggi dari seorang muslim itu ketika dia mampu memaafkan kesalahan orang yang tidak termaafkan. Apa kata para sahabat? Kami sedang duduk di padang Arafah. Tahu-tahu Rasulullah mengatakan apa Pak? Jangan ada yang duduk bersamaku orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kita ini banyak Bu, kenapa silaturahim namanya? Yang satu rahim yang paling penting Pak. Orang banyak kan bertengkar itu adik-beradik, bukan sama orang. Kalau sama orang pengertian kita tinggi Bu. Ala biasa tuh, tidak apa-apa. Tapi adik-beradik Pak, itu yang paling banyak hancur. Makanya kita tuh Bu, dari beberapa riwayat, rata-rata orang bertengkar sama keluarga, tidak sama orang lain. Kalau sama orang lain kita mengerti. Jadi yang silaturahim itu yang paling utama itu yang satu rahim, karena itu yang berkemungkinan putus dan punya masalah. Kalau kita ini silaturahmi memperkuat hubungan kasih sayang Pak. Kalau dia beradik itu yang membekelahi Pak. Kadang-kadang bertegur sapa. Tapi kata Rasulullah jangan duduk bersama orang yang mengucapkan silaturahim. Tiba-tiba di belakang Rasulullah berdiri anak muda lari, dia langsung keluar Pak. Tidak lama sudah itu balik dia balik. Dari mana kau kata Rasulullah kau keluar kau ngomong? Aku sudah lama tidak tegur sapa dengan tanteku ya Rasulullah. Kami ada bertengkar. Jadi tadi aku sampaikan kepadanya Rasulullah melarang untuk orang yang memutuskan silaturahim. Terkejut tante aku tuh. Dia minta
minta ampunkan kepada Allah untuk diriku, aku memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya. Jadi kami sudah berbaikan ya Rasulullah. Makanya aku duduk lagi di sini. Memangnya kenapa ya Rasulullah? Tidak boleh duduk bersama orang yang sudah silaturahim. Kata Rasulullah, rahmat Allah tidak akan turun kepada satu kaum bila ada di antara mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Awak ada enak-enak duduk di masjid, rupanya ada di antara bapak ibu yang sedang bertengkar sama keluarga, tidak bertegur sapa sesama jamaah karena jauh-jauh duduknya Pak, kan? Tidak mau bersalam, kan banyak di masjid-masjid macam itu tuh Pak. Aku kalau nak mau masuk bulan puasa, Pak, tidak akan bersalam sama dia. Itu tuh bilang tuh Pak, udah bilang tuh. Jadi sangkanya bulan puasanya aja perlu maaf-maafan gitu Pak. Padahal di bulan manapun kita taklah nunggu Pak. Aku minta maaf sama dia pas mau masuk puasa lah. Kan ada juga orang macam itu Pak. Nunggu puasa lah baru minta maaf. Setelah itu apa kata Rasulullah? Rasulullah pas duduk, nampak oleh sahabat Rasulullah tersenyum lebar. Ditanya oleh sahabat, kenapa kau tersenyum ya Rasulullah? Aku melihat di padang mahsyar dua orang laki-laki tertunduk di hadapan Allah. Yang tertunduk pertama mengatakan, ya Allah, ambillah seluruh kebaikan yang ada pada diri dia, karena dia pernah menzolimi aku di dunia. Kata Allah, apa kebaikan yang mau dikasih ke kau? Tak ada sedikit pun kebaikan ya Allah. Memang jahat orang ini Pak. Setelah itu apa kata Allah? Angkat kepala yang menuntut pertama ini. Pas dia angkat, nampak dia istana yang sangat indah. Istana untuk Nabi apa itu ya Allah? Istana untuk orang melakukan amal seperti apa itu? Istana untuk orang siddiq seperti apa itu? Kata Allah, istana ini untuk orang yang mampu membayar. Siapa yang mampu membayarnya ya Allah? Kau pun mampu membayar. Dengan cara apa? Maafkan kesalahan saudara. Itu rupanya. Jadi kalau kita pikir-pikir, biarlah. Penting aku besok di surga mendapatkan istana di surga. Aku tidak akan mau dendam-dendam sama orang. Karena apa? Dendam ke orang akan menyakiti diri sendiri Pak. Kan sudah kita kaji minggu lalu. Kita sendiri yang rugi, kita maafkan orang kita sendiri yang rugi. Badan awak sakit dibuatnya. Memikirkan dia malam langsung berdebar jantung kita, itu tuh yang membuat susah tidur kita dibuatnya. Jadi inilah Bapak Ibu ya, 4 amalan yang mendekatkan kita dengan surga, menjauhkan kita dari neraka.